Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia tema 1 Selamatkan Makhluk Hidup dengan materi ide pokok, kalimat utama, dan informasi penting dalam teks laporan pengamatan. Pengertian dari teks laporan pengamatan adalah teks laporan pengamatan adalah teks yang disajikan berdasarkan hasil pengamatan. Teks laporan disajikan secara runtut, artinya disajikan secara berurutan. Kita harus menjelaskan objek yang diamati dan hasil pengamatan kita. Kalimat utama. Kalimat utama berisi penjelasan umum terhadap hal yang dibahas pada sebuah paragraf. Kalimat utama dapat terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf. Kalimat utama bisa juga terletak di awal dan di akhir dalam satu paragraf. Contoh 1. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Di mana letak kalimat utama? Letak kalimat utama pada paragraf tersebut adalah pada awal paragraf. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Mengapa kalimat pertama adalah kalimat utama? Karena kalimat pertama tersebut adalah kalimat yang menjadi kalimat penjelasan umum tentang manfaat buah kedondong. Sekarang kita akan belajar bagaimana memahami pengertian dari ide pokok. Ide pokok disebut juga ide utama atau gagasan utama atau gagasan awal atau pokok pikiran yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama pada setiap paragraf. Nah, nama lain dari ide pokok adalah pertama, gagasan utama, pikiran pokok, gagasan pokok, atau pokok pikiran. Jadi nama-nama tersebut adalah sinonim dari ide pokok. Kemudian bagaimana cara menentukan ide pokok? Ada beberapa cara agar kita bisa memahami dan menentukan ide pokok dari sebuah paragraf. Yang pertama adalah kita bisa ambil langsung dari kalimat utama. Yang kedua, mengurangi kata dalam kalimat utama. Ketiga, membalik atau menyimpulkan kalimat utama. Yang keempat, menyimpulkan isi paragraf. Di sini misal akan menjelaskan satu persatu cara untuk menentukan ide pokok. Yang pertama adalah ambil langsung dari kalimat utama. Contoh, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Kalimat utamanya adalah itu, ya. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Paragraf tersebut terdiri dari 4 paragraf, ya. Manakah kalimat utamanya? Yang menjelaskan dari yang menjadi kalimat utama pada paragraf tersebut adalah kalimat pertama adalah kalimat utama. Karena kalimat pertama menjelaskan tentang manfaat buah kedondong. Jadi, ide pokoknya kita bisa ambil langsung dari kalimat utama tersebut secara utuh. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Nah, kalimat utama itu bisa dijadikan sebagai kalimat utama dan juga ide pokok. Yang kedua, yaitu mengurangi kata di dalam kalimat utama. Kalimat utama kadang terlalu panjang, jadi bisa kita kurangi kata-katanya untuk dijadikan ide pokok. Contoh,
Kalimat pada paragraf pertama tadi adalah kalimat utamanya adalah buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Maka untuk menjadi ide pokok, kita bisa hapus kata buah di dalam kalimat tersebut sehingga ide pokoknya menjadi kedondong memiliki berbagai manfaat. Kemudian yang ketiga, yaitu membalik atau menyimpulkan kalimat utama. Contoh, kalimat utamanya adalah buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Maka ide pokoknya kita bisa mulai dari kata yang terdapat di paling akhir pada kalimat tersebut, yaitu manfaat. Jadi kita bisa mulai dengan manfaat buah kedondong atau berbagai manfaat buah kedondong. Kita juga bisa mencari sinonim atau persamaan kata dari kata manfaat. Sinonim dari kata manfaat adalah kegunaan buah kedondong, atau sinonim dari manfaat bisa juga adalah khasiat, sehingga ide pokoknya menjadi khasiat buah kedondong. Kemudian cara yang keempat adalah menyimpulkan isi paragraf. Hal ini terjadi jika kita mendapati kalimat utama kurang mewakili isi dari suatu paragraf. Tetap jadi kalimat utama, tetapi tetap tidak mewakili isi paragraf, sehingga kita tidak bisa mengambil kalimat utama tersebut menjadi ide pokok. Contoh paragrafnya seperti ini. Ini adalah hewan berkaki 4. Hewan ini termasuk herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Dagingnya menjadi komoditas pokok di Indonesia. Saat hari Idul Adha, hewan ini sering dijadikan hewan kurban. Hewan ini adalah sapi. Kalimat utama kurang menyasar ke ide awalnya. Ya. Jadi kita harus membuat kesimpulan dari paragraf tersebut. Kesimpulan atau ide pokoknya adalah ciri-ciri sapi. Nah, itu adalah ide pokoknya.